Kabar buruk kembali menimpa Inter Milan. Setelah munculnya rumor beberapa hari terakhir, La Gazzetta dello Sport kini mengonfirmasi bahwa cedera Denzel Dumfries ternyata lebih serius dari perkiraan awal dan membuat sang pemain harus menepi lebih lama. Menurut laporan tersebut, Dumfries masih memerlukan beberapa minggu tambahan untuk memulihkan cedera ankle yang ia alami dalam laga kontra Lazio sebelum jeda internasional. Kondisinya akan kembali dievaluasi dalam pekan ini, namun tanda-tandanya menunjukkan bahwa masa absennya bisa melampaui prediksi awal. Dumfries dipastikan tidak akan tampil pada laga Liga Champions melawan Atletico Madrid di Madrid pada Rabu mendatang. Ia juga hampir pasti absen dalam pertandingan melawan Pisa, Venezia, pada ajang Coppa Italia, serta Como. Dengan perkembangan ini, sang wingback berpotensi baru kembali bermain pada periode akhir Desember. Inter pun harus kembali memutar otak untuk menutupi kekosongan di sisi kanan. Terlebih karena setelah rangkaian laga tersebut, mereka akan menghadapi lawan berat, yakni Liverpool yang dijadwalkan bertandang ke San Siro pada 10 Desember mendatang. Christian Vieri memberikan analisis tajam usai derby antara Inter dan Milan dalam wawancaranya dengan DAZN. Menurutnya, Inter perlu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Vieri menilai bahwa Inter sering tampil dominan namun kurang konkret dalam penyelesaian akhir. Mungkin kita harus bermain sedikit kurang bagus dan mencetak beberapa gol lebih banyak. Milan menderita selama pertandingan, lalu melakukan 2 kali serangan balik dan mereka mencetak gol. Setelah itu, kita kesulitan membobol mereka karena mereka kompak dan bertahan dengan baik, ujarnya. Ia juga menyoroti pergantian yang dilakukan pelatih Christian Cifu, khususnya terkait keluarnya Lautaro Martinez. Saya pikir Cifu akan menarik Thuram karena dia tidak menjadi starter selama 2 bulan. Tetapi itu adalah pilihan Cifu, jelas Vieri. Tak ketinggalan, Vieri memberi komentar tentang penalti yang gagal dieksekusi Hakan Çalhanoğlu. Penalti itu gagal oleh siapapun yang menendangnya. Sulit mencetak gol dari titik penalti, gawang terasa sangat kecil. Ada tekanan. Dia pasti memikirkan 25.000 kali apakah seharusnya menendang ke arah lain, tutupnya. Alessandro Bastoni memberikan komentar jujur setelah kekalahan timnya dalam derby melawan AC Milan. Dalam wawancaranya dengan La Domenica Sportiva, Bastoni menyebut laga tersebut sulit untuk dianalisis secara jernih. Menurut Bastoni, Inter sebenarnya tidak banyak memberikan peluang berbahaya kepada Milan. Sulit membuat analisis yang jernih. Saya tidak ingat peluang jelas mereka selain gol itu. Kami kecewa tetapi harus tetap melakukan evaluasi meski mencari jawaban dari kekalahan seperti ini terasa menyakitkan, ujarnya. Ia menilai bahwa Inter tampil baik secara keseluruhan, meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Bastoni juga menanggapi isu performa Inter dalam laga-laga besar. Saya tidak tahu, di Napoli ada kelengahan penting. Melawan Juventus dan Milan tidak banyak yang bisa dikatakan. Di lapangan sensasinya terkadang berbeda, tapi menurut saya kami minimal bermain setara, jelasnya. Ia menambahkan bahwa tim tampil berani, terutama dalam duel 1 lawan 1 melawan Leo dan Pulisic. Meski kekalahan tersebut menjadi yang keempat musim ini, Bastoni menilai situasi masih dalam kendali. Ini adalah alarm peringatan karena 4 kekalahan itu banyak. Tapi kekalahan harus dianalisis. Saya akan lebih khawatir jika melihat Inter tanpa fokus atau tanpa karakter, dan itu tidak terjadi. Selama mentalitas dan semangat ini ada, saya yakin semuanya akan membaik, tegasnya. Inter harus segera mengalihkan fokus setelah kekalahan dari AC Milan, karena dalam 2 hari mereka akan kembali berlaga di Liga Champions dengan pertandingan penting melawan Atletico Madrid. Laga ini krusial mengingat posisi Inter yang saat ini memimpin grup bersama Bayern dan Arsenal setelah meraih 4 kemenangan beruntun. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries, yang kecil kemungkinan pulih bahkan untuk laga kontra Pisa akhir pekan nanti. Meski demikian, pertandingan di Madrid tetap dianggap sebagai peluang besar bagi skuad Nerazzurri. Kemenangan di Wanda Metropolitano dapat membuka jalan bagi Inter untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar. Selain aspek klasemen, duel ini juga memiliki nilai emosional. Inter masih menyimpan catatan yang belum terselesaikan dengan Atletico setelah pernah disingkirkan klub Spanyol tersebut pada babak 16 besar 2 musim lalu.
Dengan modal performa impresif di Liga Champions musim ini, Inter bertekad bangkit dan kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi lawan berat yang sudah familiar. Kekecewaan Markus Thuram tampak jelas setelah Inter kalah dalam derby. Dalam wawancaranya bersama CBS Sports Golazo, penyerang asal Prancis itu mengaku timnya sudah melakukan segala cara untuk meraih kemenangan, namun harus menyerah di hadapan penampilan luar biasa kiper lawan. Perasaan saya tentu tidak baik. Meski kami bermain solid, kami menghadapi salah satu kiper terbaik di dunia yang melakukan penyelamatan hebat. Kami sudah melakukan segalanya untuk menang, tetapi inilah sepak bola. Kami harus tetap berada di jalur ini karena musim masih panjang, ujar Thuram. Kembali tampil sebagai starter, Thuram mengaku kondisinya belum sepenuhnya maksimal. Saya tidak bisa menekan seperti yang saya inginkan, tapi itu normal. Saya tetap merasa baik. Sama seperti tim, saya butuh bekerja dan tetap fokus, ucapnya. Thuram juga menyoroti hasil Inter dalam big match musim ini setelah kekalahan dari Napoli, Juventus, dan kini Milan. Detail selalu menjadi pembeda. Saya puas dengan apa yang kami tampilkan, tapi tidak dengan hasilnya. Kami menang melawan Roma dalam laga sulit dan kami harus terus bekerja. Musim masih panjang, tambahnya. Terkait laga Liga Champions melawan Atletico Madrid, Thuram menilai Inter tidak perlu merombak pendekatan. Saya tidak pikir semuanya perlu diubah. Kami harus melakukan apa yang diminta pelatih dan bekerja lebih baik untuk hasil yang lebih baik. Tidak perlu revolusi. Kami harus fokus pada Rabu karena kami tahu bisa tampil lebih baik, tutupnya. Andrea Ranocchia memberikan analisis tegas usai kekalahan Nerazzurri dalam derby melawan AC Milan. Berbicara di studio pressing, ia menilai Inter seharusnya bisa memenangkan pertandingan andai lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Menurut Ranocchia, Inter menciptakan cukup banyak kesempatan untuk memenangkan laga tersebut. Mungkin jika kiper ditukar, Inter akan menang. Tetapi Inter kalah karena tidak memanfaatkan peluang yang dimiliki. 2 kali mengenai tiang dan volume permainan yang besar. Milan tampil sangat baik karena mereka punya pemain penting dan pelatih yang hebat, ujarnya. Ranocchia juga memberikan pandangan mengenai peluang Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Menurut saya tahun ini Milan belum siap untuk Scudetto. Secara tim bahkan dengan satu kompetisi lebih sedikit mereka belum siap, tegasnya. Sementara itu, Ranocchia tetap memuji pendekatan Inter yang dinilainya konsisten menciptakan permainan. Inter memainkan pertandingan seperti biasa, mereka menciptakan banyak peluang dan menyerang dengan banyak pemain. Mereka hanya kesulitan menghadapi transisi karena gaya bermain menyerang. Inter harus kehilangan lebih sedikit bola dan lebih baik dalam antisipasi defensif karena mereka menciptakan banyak serangan, pungkasnya. UEFA resmi merilis daftar perangkat pertandingan untuk laga Atletico Madrid kontra Inter Milan pada putaran berikutnya Liga Champions yang akan berlangsung Rabu malam pukul 21 waktu setempat. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Prancis François Lotexier. 2 asistennya juga berasal dari Prancis yaitu Mehdi Rahmouni dan Cyril Mougier. Posisi wasit keempat dipercayakan kepada Jeremy Pignard. Untuk teknologi VAR, UEFA menunjuk Willy Delajotte sebagai pengawas utama. Sementara itu satu-satunya ofisial yang bukan berasal dari Prancis adalah Thiago Martins dari Portugal yang bertugas sebagai asisten VAR. Dani Layadani memberikan pandangannya terkait derby Milano yang berlangsung kemarin di Stadion Meazza. Menurutnya, satu tim hanya memainkan pertandingan, sementara tim lainnya justru berhasil meraih kemenangan. Adani menyoroti peran Christian Pulisic dalam kemenangan Milan. Pulisic, dalam 3 tahun terakhir ia memiliki jumlah aksi menentukan yang sangat tinggi. Dia adalah pembeda bagi Milan, ujarnya. Adani juga menyoroti awal siklus kepelatihan Christian Cifu di Inter. Siklus baru Cifu sudah dimulai. 4 kekalahan dalam 12 pertandingan itu banyak. Dan meskipun ia sudah menunjukkan mampu dalam komunikasi, pengambilan keputusan dan performa, saya rasa ia butuh waktu, jelasnya. Ia menambahkan bahwa kompetisi Serie A yang seimbang membuat tim terkuat pun tidak bisa selalu meraih segalanya. Inter tertinggal 3 poin dari posisi pertama meski kalah dalam sepertiga dari pertandingan. Levelnya tidak tinggi, tapi ada keseimbangan. Tahun ketika Inter mencapai final Liga Champions pertama mereka, di Liga mereka kalah 12 kali dari 38 pertandingan. Itu luar biasa, tutur Adani.
Menurutnya, kekurangan utama Inter justru berasal dari diri mereka sendiri. Inter meskipun mengendalikan permainan terkadang keluar dari pertandingan, dan ketika itu terjadi, mereka menjadi rentan, pungkasnya.